Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa kajian duha yang budiman. Ramadan merupakan titik tolak kembali kepada fitrah sejati. Ramadan telah menjadi contoh kehidupan dan kepribadian hakiki seorang muslim sejati. Itulah rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan Ramadan sebagai tangga menuju takwa. La'allakum tattaqun. Dari madrasah Ramadan kita bangun komitmen ketaatan, bukan hanya untuk 1 bulan selama bulan Ramadan, namun tahun ke depan, bahkan juga kita bangun komitmen ketaatan seumur hidup seperti ketaatan selama Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengingatkan umatnya dengan sabdanya, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Bagaimana kita menyikapi hari-hari ke depan setelah kita kembali kepada fitrah dan kesucian? Apa saja pilihan yang kita tetapkan untuk masa depan dan kapan bisa terwujud? Betapa luar biasanya Allah menghadiahkan bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan. Di dalamnya bagaimana kita umat muslim men-setting sebuah tujuan ketakwaan dengan pengelolaan kondisi tubuh, pikiran, dan mental dengan sangat terencana. Ramadan memberi pelajaran transformasi diri yang harus dipertahankan prestasinya dan dilestarikan dalam hidup sehari-hari, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersih dan fitri serta sukses di kehidupan. Transformasi diri yang permanen haruslah diawali dari pikiran dan terjadi dalam pikiran itu sendiri. Sebab di sanalah terletak program-program yang selama ini mengontrol tindakan kita yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi kehidupan yang kita jalani. Jika 30 hari di bulan Ramadan atau setiap harinya Allah memberikan rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari neraka, kemudian kita membaginya ke dalam fase 10 hari pertama Ramadan yang disebut sebagai bulan rahmat atau kasih sayang. Pada fase ini seperti diketahui, tidak hanya tubuh saja yang melakukan adaptasi, tetapi juga pikiran dan tindakan. Maka hal ini mengilustrasikan bahwa kita hendaknya mulai menerima apa yang selama ini telah kita terima dari kasih sayang Allah terhadap tubuh kita. Karena sesungguhnya lebih banyak kasih sayang Allah yang kita terima yang meliputi segala hal. Maka semestinya kita lebih banyak bersyukur akan nikmat Allah ketimbang banyak mengeluh, sehingga apa yang kita syukuri akan berpengaruh positif kepada gerak kita sehari-hari. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat Allah, maka sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku sungguh sangat pedih. Sayangi tubuh kita dengan makanan yang halal dan baik serta pikiran yang positif. Pemirsa kajian duha yang budiman, fase 10 hari kedua sebagai maghfirah atau tertutupnya dosa-dosa. Hal ini hendaklah menjadikan setiap kegagalan masa lalu atau kesuksesan yang belum kita capai akan berhasil diraih bila kita yakin dengan mensugesti diri, memusatkan perhatian pada pikiran-pikiran positif di masa yang akan datang, bukan masa yang kemarin yang sudah lewat, sehingga kita bersemangat menghadapi hari-hari ke depan.
Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu. Pemaafan pada setiap kesalahan, baik yang dilakukan oleh diri sendiri dan orang lain kepada kita, merupakan ciri keagungan dan keluhuran jiwa seorang muslim yang akan meringankan langkah kita mencapai tujuan dan memudahkan menjalani hari-hari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 10 hari terakhir merupakan pembebasan dari neraka. Jika Baginda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka ini bermakna bahwa kita harus fokus pada apa yang kita harapkan, menjauhkan diri dari hal-hal yang mengganggu tercapainya tujuan, memilih lingkungan dan teman yang baik yang mendukung kepada cita-cita kita. Setiap pagi kita menyapa hati. Apa kabar wahai hati? Apa yang sedang kau cari? Apa yang selama ini kau kejar? Benarkah Allah yang kau cari? Jangan-jangan perjuangan kita selama ini hanya karena yang lain. Saudara, kajian duha yang berbahagia, Ramadan telah mengajarkan kita bagaimana menghamba yang benar, memurnikan ketaatan kita dari semua yang diberikannya kepada kita, mulai dari tubuh, pikiran, dan mental, hanya untuk Allah, karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah, Tuhan semesta alam. Semoga kembalinya kita kepada fitrah dan kesucian menjadikan tujuan kita benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.